Jadi kalau ada yang beriman, alhamdulillah. Nggak ada yang beriman, jangan kecil hati. Dan nah ini sekarang masuk model kehidupan yang berikutnya diajarin sama Allah dalam surah Al-Kahfi. Tentang apa? Tentang thalabul ilmi. Jadi dalam kesabaran itu macam-macam, sampai kesabaran dakwah, kesabaran ngajar, kesabaran belajar. Wa qala Musa li fatahu la abrah hatta abluqa majmal bahraini aw amdi hukuba. Jalan Musa bersama muridnya Yusha bin Nun alaihi wassalam. Dan mereka berjalan pengen ketemu guru, dan ayah bunda sudah tahu ceritanya, dan lihat bagaimana bagaimana indah dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Guru harus banyak sabar, murid juga harus belajar sabar. Jadi ada ada hal-hal yang bisa dicerna, ada hal-hal yang tidak bisa dicerna sama kita. Nah, tapi ikut aja, ikut. Saya diketahui lumalam tasti alaihi sobro. Nih, inilah penjelasan di mana kamu nggak bisa bersabar dalam tiga hal ini. Dan rupanya ini adalah hiburan buat Muhammad Rasulullah SAW. Kata Rasul, rahimallah akhi Musa. Semoga Allah rahmati saudaraku Musa. Kalau dia bisa sabar, mungkin makin banyak lagi ilmu yang diajarin Khidir. Sayang, Musa kagak bisa sabar. Ayah bunda juga nanti belajar. Kalau ada anak kita, dia belajar terus kagak cocok gitu. Ada cucu kita belajar nggak cocok. Atau siapapun punya usaha, ditutup. Hah? Sabar, sabar. Jadi kita nih sebagai orang tua, nah support. Karena itu pembelajar buat sang pembelajar. Jadi orang yang lagi belajar, gagal itu bukanlah hal yang menakutkan. Itu insya Allah bakal bakal sampai kepada kemenangan, kesuksesan. Jadi penting untuk ngerasain gagal, penting ya. Maka jangan takut dalam kegagalan dalam skala apapun. Gagal jadi pasangan, rumah tangga hancur berantakan, jangan kecil hati. Ntar nikah lagi gampang kalau yang paling gagal. Gagal dalam didik anak, jangan khawatir. Nabi Rasul aja ada yang gagal dalam didik anak. Gagal jadi pimpinan, gagal jadi presiden, jangan kecil hati. Nyalek aja lentar, pilpres maju lagi. Gitu. Pokoknya jangan kecil hati. Gagal dalam kondisi apapun, jangan kecil hati. Jadi insya Allah nanti bakal bakal dekat. Dan Bunda nanti bakal tahu di pada part keempat. Nah, part keempat tuh ujungnya Jannatul Firdausi nuzula. Jadi akan dapat Jannah Firdaus. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka akan mendapatkan Jannatul Firdaus, surga-surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Dan mereka merasa nikmat, nggak mau pindah dari sana. Ini mau kemana lagi, orang surga paling indah udah disiapin oleh Allah. Jadi dan tapi ada part keempat yang lebih asik, yang lebih nikmat, Bunda. Part keempat tuh nanti kalau kita taat sama Allah, belajar sabar, nah kita bakal dikasih tahu kekuasaan, diberi sama Allah kekuasaan yang gak terbatas. Syaratnya cuma satu, ikutin jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu syaratnya. Nanti ayah bunda bakal tahu bagaimana seorang pria namanya Zulkarnain. Di ayat 84, inna makanna lau fil ardi wa ataina min kulli syai'in sababa. Kami tundukkan semua yang ada di bumi buat Zulkarnain.
dan kami berikan segala sesuatu. Nah, semua maunya dikasih sama Allah. Buat siapa? Zulkarnain. Lalu dia ngikutin jalan. Jadi ngikut jalan. Summa atba'a sababa. Kalimat ini diulang 3 kali sama Allah. Summa atba'a sababa. Dia ngikut nurut jalan. Jadi taat sama Allah, nanti segala-gala dikasih sama Allah. Taat sama Allah, nanti dikasih. PR buat ayah bunda. Udah lama nggak dapat PR. PR, cari kisah Raja Agung namanya Zulkarnain. Boleh nanti ininya, artikelnya, boleh videonya, YouTube-nya, TikTok-nya, lihat bagaimana Zulkarnain. Dan nanti ayah bunda bakal tahu. Jadi dia sampai pada hatta idza balagha maghrib syams. Dia sampai pada tempat terbenamnya matahari, maknanya di ujung barat bumi. Nanti ada kalimat Allah di ayat lain, hatta balagha matli asyams, lalu dia sampai ke paling timurnya bumi, tempat terbitnya bumi. Jadi bagian timur. Jadi ujung barat, ujung timur kekuasaannya dia. Ya bumi semuanya, ya bunda. Syaratnya cuma satu, diulang-ulang 3 kali sama Allah. Summa atba'a baba. Kalau waktu lagi belajar sama Hidir, ada 3 kalimat diulang-ulang sama Hidir 3 kali. Inna kalan tastati'a ma'iyya sobro. Nggak sabar sih. Nah ini ada model orang yang nurut banget sama Allah. Sabar. Karena nurut dia dijadikan raja. Dan ada 2 raja muslim yang paling dahsyat kekuasaannya. Satu namanya Zulkarnain, satu lagi adalah Sulaiman alaihissalam. Nah, kekuasaannya kayak begitu ya Bunda, dan sampai di kalimat hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna qawla. Ntar dia bakal ketemu gunung, 2 gunung tinggi banget. Dan di sana ada kaum yang nggak bisa ngomong, ucapannya nggak jelas. Tapi kaum itu bilang kepada Zulkarnain bahwa mereka takut serangan Ya'juj wa Ma'juj. Oh ini Ya'juj wa Ma'juj kalau dilepasin sekarang nggak ada yang sanggup. Tapi dulu sama Zulkarnain dikandangin bisa itu. Jadi nggak kebayang tuh ya tentang tentang hebatnya kekuasaan yang Allah berikan. Yang kedua, dahsyatnya kekuatannya Zulkarnain dan pasukan Ya'juj wa Ma'juj sampai sekarang. Kalau kita baca nubuatnya Rasulullah SAW, menakutkan. Nah, nanti ayah bunda PR kedua, cari tentang kaum ini namanya Ya'juj wa Ma'juj, bahayanya. Boleh artikelnya, boleh videonya, silahkan. Sebelum besok, nanti hari Senin kita bakal ngomong ayat per satu, ayat per ayat mulai ayat 83. Jadi dahsyatnya, hebatnya Allah kasih kekuatan buat Zulkarnain, dan yang kedua tentang bahayanya kaum yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Dan ayah bunda sampai sekarang belum ditemukan tuh gunung yang dicor dengan besi oleh Zulkarnain untuk ngandangin Ya'juj wa Ma'juj. Belum ditemukan. Dan nggak tahu, ada pendapat berbeda di zaman siapakah Zulkarnain itu. Ada yang mengatakan sezaman dengan Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan ia sezaman dengan Isa alaihissalam. Dan pendapat yang paling roji, paling benar, yang paling kuat adalah sezaman dengan Ibrahim. Jadi maknanya 4.000-an tahun yang lalu. Itu apa namanya, uh, dinding cor itu 4.000-an tahun yang lalu. Dan 4.000-an tahun yang lalu pertanyaannya, gimana caranya dia dapatkan teknologi itu? Sampai sekarang kita belum pernah tahu ada orang ngecor pakai besi, pakai baja. Tapi 4.000-an tahun yang lalu Allah kasih ilmu itu. Jadi ilmu pengetahuan itu ya bunda, yang disebut modern itu bukan yang zaman sekarang, bukan. Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang berdasarkan takwa sama Allah. Boleh jadi ribuan tahun yang lalu dikasih ilmu yang enggak
kebayang dahsyatnya itu. Jadi ngecor 2 gunung. Ngecornya bukan pakai semen, bukan pakai batu. Ngecornya pakai apa? Pakai baja. Dan nggak kebayang bagaimana kerja bakti mereka dengan kaum yang nggak bisa ngomong. Dan sama ayah bunda, nanti kalau di dalam apa namanya pemilik kebun yang kaya, yang banyak buahnya itu belagu. Nah ini sekarang dikasih tahu sama Allah, ada orang yang super kaya, super berkuasa, tapi bertakwa sama Allah. Modelnya diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi atuni zubarul hadid hatta idza balagha baina berikan kepada kami coran besi, kata Sulaiman alaihissalam. Hada rahmatu min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqo. Ngelihat dahsyatnya teknologi yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ini. Ucapannya adalah hada rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Nanti kalau sudah tiba waktu yang ditetapkan oleh Tuhanku, maka ini bisa luluh hancur berantakan. Jadi dia tahu bahwa kekuatan itu dari Allah, bukan teknologi yang dia milikin pasti bisa. Enggak. Jadi ada makhluk Allah yang sudah segitu hebatnya tapi tetap tawadu. Tahu bahwa kekuatannya milik Allah. Ini bakal bisa hancur suatu saat. Kalau Allah sudah tetapkan Ya'juj wa Ma'juj bisa keluar. Nah, kebalikannya kan sama pemilik kebun yang mengatakan bahwa ini nggak bakal habis. Gitu. Nah, jadi ayah bunda pilih sama kita. Jadi hamba Allah yang berkecukupan tapi taat, atau hamba Allah yang dilapangkan tapi nggak taat. Atau hamba Allah yang dikasih kelapangan rezeki tapi tidak taat, atau hamba Allah yang dikasih kelapangan rezeki tapi taat sama Allah. Kayaknya yang keempat nih, yang dipilih pada senyum-senyum, rezekinya lapang gitu, tapi taat sama Allah. Nah, itu. Jadi yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi melakukan amal sedahsyat apapun kecil, jangan pernah khawatir kalau ada di jalan Allah. Saya doain, ayah bunda udah pada ngedukung semua tentang kampus Al-Quran University. Udah banyak yang bilang, kapan selesainya itu mahal banget. Kecil kalau kita niatnya nyendernya ke Allah. Kalau nyendernya ke manusia, dikasih tahu angkanya pada jiper semua itu. Jadi nyendernya kepada Allah dan jadi amal soleh itu. Dan sama ayah bunda. Jadi terus berupaya, terus berusaha dengan amal-amal soleh yang nggak kebayang sama kita. Jadi disuruh sama Allah, nah ke ujung barat bumi ikut. Kalimatnya cuma 2 kata, faat ba'a sababa. Faat ba'a sababa. Dia mengikuti jalan Allah. Dia mengikuti jalan Allah. Cuma sesimpel itu. 3 kali diulang sama Allah. Summa ba'a sababa. Dia ngikut jalan Allah. Dan disuruh ke timur bumi, ujung timur bumi, dia ngikut. Disuruh datengin 2 gunung yang tinggi. Nah, untuk menghalau Ya'juj wa Ma'juj, dia ikut. Jadi hidup tuh nikmati apa yang Allah perjalankan. Dan masing-masing kita dikasih peran sama Allah Subhanahu wa taala.
Tanya sama Om Ideti, tanya sama Ustaz Zanani, tanyain, pernah kebayang nggak ngajar kayak begini dulu? Enggak, jawabannya enggak pernah kebayang. Gitu. Dan masing-masing kita juga hidup kita begitu ya Bunda. Ada yang kuliahnya pertanian, kerjanya di perbankan. Banyak yang belok hidup kita ini. Kawin ngikut perjalanan Allah. Ada yang nyari jodohnya sampai nyebrang lautan, nikahin sepupu sendiri. Ada tuh. Jadi udah ngikut aja sama Allah. Nah, tapi ngikutnya itu harus dengan satu, dengan ilmu. Ikutnya. Nanti di ujung ayat 110 kita bakal tahu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dua syarat amal yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Satu, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar, harus benar. Benar tuh supaya bagaimana diajarkan Rasulullah kita tahu. Satu, balik nih, dua amal yang diterima sama Allah. Ayat penghujung surah Al-Kahfi itu cuma dua. Satu, ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Pokoknya hidup kita, mati kita, semuanya buat Allah. Jadi ngaji ini juga buat Allah. Sholat kita buat Allah. Ya Bunda, kalau lagi sholat, lagi ngaji, lagi ibadah, suka ada distraction nggak? Pikiran lompat-lompat. Ini kemana? Ini? Nah kalau begitu, ingetin aja, sholatku ini untukmu ya Allah. Begitu. Buat Allah. Ntar kalau dengar dibenerin buat Allah, ntar lempeng lagi. Jadi ingat Allah, niatin sholat buat Allah. Bukan untuk mikirin aneh-aneh. Jadi niatin buat Allah. Segala-gala. Jadi tidak pernah ada kemusyrikan. Ikhlas 100%. Pure 100%. Yang kedua, harus benar. Amalan itu. Man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Hendaknya melakukan amal soleh. Amal soleh itu amal yang benar. Amal yang benar itu apa? Ikutin apa yang ditunjuk sama Maha Guru kita, Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ikhlas dan benar amal yang diterima. Kalau sudah ikhlas dan amalnya benar, nah itu ketemu sama Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, kita bakal liqa, berjumpa dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua tuh syarat. Syaratnya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, tulus murni, sama amalan benar, mengikuti jalan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayah bunda, di surah Al-Kahfi ini awal sampai akhir banyak kisah-kisah manusia yang sudah berlalu. Dari zamannya Rasul dengan orang-orang kafir Mekah, kemudian Ashabul Kahfi yang menjaga, mempertahankan keimanan orang-orang tua pada nggak tahu diri, anak-anak muda malah beriman. Modern. Ada kisah manusia dua pemilik kebun, tadi sudah kita bahas. Kemudian kisah malaikat sama kisah iblis diceritakan sama Allah. Terus kisah Musa dengan Khidir, kisah Zulkarnain, semuanya nih. Kenapa setiap hari Jumat perlu dibaca, kata Rasulullah SAW. Balik nih nanti sama ayah bunda, lihat keutamaannya baca suratul kahfi pada malam dan pada hari Jumat. Ada dua tuh kemuliaannya, yang baca di malam hari, malam Jumat, ini kemuliaannya ini. Yang baca di hari Jumat, kemuliaannya ini. Kenapa itu perlu dibaca? Salah satunya adalah antara dirinya dengan Baitul Atiq akan ada cahaya yang bersinar. Orang yang baca surah Al-Kahfi ngerti dari awal sampai akhirnya, dia baca dengan sepenuh hati, dia bakal naik derajat dengan sinar yang tinggi. Dia bakal mencerna, kehidupan ini pilihan. Ada yang taat, ada yang maksiat.
Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Ada yang sabar, ada yang nggak sabar. Nah, ini perjalanan hidup. Maka siklus ini setiap Jumat perlu dipahami sama kita. Baca, amalkan, pahami, ajarkan, naik kelas tuh. Nanti ayah bunda terus. Fadilah berikutnya, baca surat Al-Kahfi setiap Jumat, maka dihapusin dosa-dosanya. Dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, tambah 3 hari berikutnya. Maknanya, hidup ini kan terus berulang, ayah bunda. Maka remindernya surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Maka kalau kita nengok ke belakang, banyak kesalahan yang kita perbuat sengaja maupun tidak, besar maupun kecil, lama maupun baru, nyata maupun sama. Kalau kita ngeh tentang kesalahan-kesalahan kita yang lampau, maka nanti kita akan terbiasa. Ke depan, kita akan jagain hidup kita supaya lebih berkualitas lagi. Maka Jumat ini berikut Jumat depan, tambah 3 hari lagi, semuanya dosa-dosanya Allah ampuni. Oh, jadi peningkatan kualitas hidup bagi mereka yang ngerti surat Al-Kahfi. Kenapa dibaca setiap Jumat? Dari awal sampai akhir, semuanya kisah-kisah kehidupan. Kisah-kisah kehidupan supaya apa? Nanti kalau udah naik tinggi derajatnya, nah itu akan mendapatkan Jannatul Firdausi nuzulah. Jadi derajatnya tinggi, akan menjadi penghuni Jannatul Firdaus. Nah, insya Allah nanti ayah bunda bakal kelar 110 ayat, jadi tinggal 28 ayat lagi. Masih semangat kan? Nah, insya Allah 28 ayat atau 38 ayat nih. Pokoknya udah tinggal ujung, tinggal enteng ya, insya Allah ayah bunda. Jadi hari ini nggak ada sesi menulis, tinggal setor aja cuma ayat 82, atau mau digabungin dengan pekan depan juga boleh. Dan insya Allah nanti kita surat 110 ayat udah kelar, nanti kita bikin syukuran. Nah, kita bikin syukuran sekaligus syukurannya sambil mabit, kalau bisa Kamis Jumat. Jadi nanti mulai dari Kamis sore kita baca surat Al-Kahfi. Malamnya kita mabitnya surat Al-Kahfi, Qiyamul Lailnya. Nah, jadi direncanain, hitung dah sama Umi Dedi dan para bunda sekalian. Insya Di Allah. Cirebon boleh, di Malang boleh, di Sulawesi boleh, di mana lagi? Solo Bandung boleh, katanya, Bandung. Bandung. Bandung Bandung katanya. boleh. Nggak tahu, Bandung, Padang, tanggal 5 ya Usbok. di Cianjur Solo, juga boleh. Solo, Jambi, Ustaz, Solo, Jakarta, Usbok, Jakarta aja, Padang, Jakarta. Usbok. Jakarta, Ada Usbok. atur ya, atur sama ya apa bunda, ya? hafalannya makin dinikmatin. Jadi kemarin udah ngeliatin Allah. ujiannya keren-keren. Jadi apalagi kalau sudah hafalannya makin makin lengket, makin kuat, makin bagus. Itu Makin ya. gampang. Insya Allah. Jazakumullah ya bunda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.